Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di Mesbah malam hari ini. Mari alami lawatan dan jamahan Tuhan. Kita percaya ketika kita menyembah, kita bersatu hati masuk dalam hadirat Tuhan, ada kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami angkat hati kami, penghormatan kami, pujian kami hanya bagi Engkau, Raja segala raja. Engkau yang memerintah, dan kami percaya Tuhan, hari ini matamu terarah kepada setiap kami umat-Mu yang merindukan kehadiran-Mu, yang menanti-nantikan lawatan-Mu. Kami percaya pada hari ini kami menerima segala kekayaan surgawi. Kekayaan surgawi terlimpahkan atas setiap kami, dan umat-Mu mengalami banyak hal yang berbeda pada hari ini. Dan seterusnya umat-Mu akan semakin melihat segala kebaikan yang Tuhan nyatakan. Karena itu Tuhan, kami siapkan hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan memanggil kita untuk menjadi penuai-penuai yang luar biasa. Bersama katakan, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setia.
firman-Mu amat mulia bagi setiap kami. Kami menjadi pekerja-pekerja-Mu di ladang-Mu Tuhan. Oralah bahaya masyakara bahaya masyaka. Panggilan yang mulia, panggilan yang agung, tertuju pada setiap kami umat-Mu lagi. Oyarabo shandana masyeke arabasia. Shigiara rabashandara rabase. Inara bahaya ralabo. Sebab itu mata kami tertuju padamu. Oyarabo takinara rabasakaramaya. Kami akan terus masuki panggilan kudus-Mu Tuhan. Oh ya namo Haleluya. Haleluya. Oh Rabba
Bersorak-sorak bagi Engkau ya Tuhan, ya Rabase. Irabose kerebese kerebese, orebese kerebese kerebese. Sikirala bata korelebese kerelebe, orebese kerebese kerebese, orebese kerebese kerebese. Rabota korelabasa 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 korelabase. Orebere bere 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 basa kerebese kerelebe bere bere bere. Orebese kerebese kerelebe bere bere. Orebese korelebese kerebese. Rabasa korelabase. Rabata korebere bere 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 basa kerebo. Oriala bata korebese kerebese. Rabasa kerebese korelebese kerebese. Orala bala 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 bala. Orala bala bala basa korelebese. Rabata korelebese kerebese kerebese. Irala bala 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 bala. Shikirala bala 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 basa korelebese bala bala. Orebese kerebese 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 kerebese. Kerelebete kerelebete kerebese kerebese. Orebete kerelebete kerebese kerebese. Orala bala 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 bala. Shikirala bala 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 bala. Sharabata karala bala 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 bala. Sharabata karala bala bala bala. Shikirala bala 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 bala. Rabase karabase karabase. Rabase karabase karabata karala base karabase. Orebete kerelebese kerebese kerebese. Kerebese kerebese. Kerajaanmu datanglah, Kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di
merasakan Tuhan. Kami sungguh merasakan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Saat ini sedang bekerja, saat ini sedang mengalir, saat ini sedang memenuhi rumah-Mu, sedang memenuhi gereja-Mu, sedang memenuhi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan kami menyatakan dengan iman percaya kami Yesus, kami akan terus memasuki gelombang kuasa-Mu yang ajaib, gelombang kuasa-Mu yang dahsyat, gelombang kuasa-Mu yang terus bekerja atas setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengalir Tuhan terus kuasa-Mu Tuhan, mengalir terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan, kami sedang menikmati lawatan-Mu Tuhan. Hari-hari ini kami Tuhan sedang bersukaria masuk di dalam rencana yang kudus Tuhan. Kami sedang masuk Tuhan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami sedang masuk di dalam pintu-pintu yang sudah terbuka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa, hadirat-Mu akan terus dinikmati oleh setiap umat-umat-Mu Tuhan, yang haus, yang lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, tercurah terus Tuhan, memenuhi Tuhan rumah-Mu, memenuhi gereja-Mu, memenuhi hamba-hamba-Mu, memenuhi semua yang haus akan Engkau, memenuhi semua yang mencari Engkau, memenuhi semua yang terhilang, tersesat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersuka cita Tuhan, memasuki Tuhan, di mana kami akan menikmati Tuhan perayaan-perayaan yang akan Tuhan diadakan di dalam gereja-Mu, yang akan diadakan Tuhan untuk kami bersuka cita menikmati hadirat-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Mari Bapa, di masa-masa di mana kami akan menyambut Natal ini Tuhan, menjadi momen yang tepat di mana kami akan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, Roh-Mu mulai bergerak di setiap komsel-komsel, di setiap ibadah-ibadah, ibadah anak, ibadah taruna, ibadah youth Tuhan, ibadah next gen, ibadah semua Tuhan, tunarungu, ibadah usia emas, ibadah umum, ibadah semua Tuhan. Engkau sedang bekerja Tuhan. Hari ini juga Tuhan, saat ini Tuhan, kami terus mau bergerak, kami terus mau masuk, kami terus mau Tuhan mengikuti gelombang-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penuaian akan terjadi Tuhan di gereja-Mu, di tempat ini Tuhan. Kami akan melihat jiwa-jiwa datang Tuhan, memenuhi rumah-Mu Tuhan. Mereka bersorak-sorai mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau sedang mempersiapkan pesta besar buat kami Tuhan. Terima kasih, kami mau sambut Tuhan. Terima kasih, kami mau sambut dengan antusias Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, pesta itu bukan hanya terjadi di rumah-Mu di GKRI Haleluya di Jakarta, tapi kami tahu Tuhan, Engkau juga sedang membuat dan menyiapkan pesta-pesta di setiap ladang-ladang misi kami Tuhan, yang ada di Kamboja, yang ada di Jambi, yang ada di Bengkulu, yang di Papua, semua mengalami kegerakan, yang ada di Nias, semua sama-sama kami Tuhan. Kami akan menuai, membawa jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami akan membawa jiwa-jiwa Tuhan, mempersembahkan kepadamu ya Tuhan, sebagai rasa syukur kami Tuhan. Kami siap dipakai oleh-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami tunduk Tuhan, kami mau taat Tuhan, dan kami mau menyerahkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, bagi kemuliaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Gereja-Mu penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Urapan-Mu mengalir atas semua hamba-hamba-Mu. Urapan hikmat pewahyuan Tuhan turun atas semua hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kekuatan mengalir, sukacita mengalir, harapan mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian Tuhan, hormat hanya bagi-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini lagi Tuhan. Dan kami akan mengalami mujizat yang daripada Allah. Kami akan masuki terobosan demi terobosan, dan kami akan masuki penuaian jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, urapan yang baru yang daripada Allah melingkupi setiap kami. Dan firman Allah menyegarkan, menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam minggu ini berbicara, mari kita menuai. Apa yang sudah ditabur, maka kita harus bersiap-siap untuk kita akan menuai. Mari kita baca firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat pertama dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Artinya Bapak Ibu, ada terjadi satu perubahan yang begitu besar, perpalingan yang begitu besar, di mana ketika satu keadaan berubah menjadi satu keadaan yang baru, di mana keadaan yang tidak baik berubah menjadi keadaan yang baik, melahirkan sukacita yang daripada Allah kita. Dalam ayat yang kedua dikatakan, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Ada nyanyian ucapan syukur, ada ucapan syukur yang keluar dari hidup kita, dari hati kita kepada Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus ada sukacita. Hanya di dalam Yesus Kristus ada damai sejahtera yang dunia ini tidak bisa berikan. Ya, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Bapak Ibu, ketika engkau dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera yang daripada sorgawi, maka orang-orang bisa melihat bahwa hidupmu berbeda dengan orang lain, bahwa ada kekuatan yang besar yang lahir dari hidupmu, yang orang bisa nantikan, yang orang bisa lihat. Bapak Ibu, kita akan pelajari ada dua kebenaran yang akan saya bagikan pada malam hari ini. Yang pertama, dalam ayat 1-3 itu berbicara masalah sukacita dan ucapan syukur kepada Allah. Bagaimana ketika Tuhan memulihkan keadaan, bagaimana Tuhan membalikkan keadaan menjadi keadaan yang penuh dengan gairah, dengan sukacita. Sama halnya ketika seseorang mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu, sudah bertahun-tahun mungkin dalam kondisi sakit atau penyakit yang ganas, tetapi ketika dia mengalami pemulihan, kesembuhan, ada sukacita yang mengalir, ada sukacita yang melimpah-limpah. Nah, kita bersukacita dan mengucap syukur karena apa? Bapak Ibu, yang pertama, karena dosa kita sudah diampuni. Amin. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, kita mengaku iman percaya kita kepada Allah dan mengakui segala dosa-dosa kita, maka Tuhan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Dan kita harus bersukacita akan itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ditarik dari lumpur dosa, kita diangkat dari kematian yang kekal, kita dibawa dari kematian yang sampai selama-lamanya kalau kita tidak diselamatkan. Artinya kita dibawa keluar untuk menuju kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dosa kita diampuni, itu suatu sukacita yang begitu berharga, Bapak Ibu. Seperti kita memiliki hutang dan hutang kita dibayar lunas secara gratis, Bapak Ibu. Dan ini sukacita yang melimpah-limpah yang harus kita miliki.
Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bersuka cita dan mengucap syukur? Karena berkat yang telah kita terima. Bapak Ibu, hidup kita sampai hari ini itu karena kemurahan Allah saja. Karena kebaikan Tuhan. Berkat yang kita terima setiap hari. Bapak Ibu, berkat yang telah kita terima, nafas kehidupan. Bapak Ibu, benar? Saya pernah sakit Bapak Ibu beberapa tahun lalu tepatnya. Karena kena COVID dan memakai oksigen Bapak Ibu ya. Saya harus memakai ventilator dan dirawat di ICU. Dan bagaimana ketika saya mengalami sesak napas, saya mengingat kejadian itu ketika saya sesak napas, saya kasih tahu ke tim medis bahwa saya sesak napas, padahal saya sudah pakai oksigen Bapak Ibu. Kemudian dokter katakan, kakak butuh oksigen yang lebih besar, itu butuh mesin untuk memompa oksigen untuk masuk ke dalam hidung kakak gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, ketika saya dipindahkan ke satu ruangan ICU Bapak Ibu, saya dipakai alat ventilator dan sebagainya. Itu membantu saya bernafas, rasanya lega Bapak Ibu. Ketika saya mengalami kondisi yang tidak baik, kondisi yang kritis saat itu, saya mengalami sesak nafas Bapak Ibu, susah sekali untuk bernapas. Betapa berharganya oksigen yang Tuhan berikan secara cuma-cuma Bapak Ibu. Ya, secara gratis Tuhan berikan. Itu adalah berkat yang luar biasa. Nah begini Bapak Ibu, Tuhan sudah kasih kita oksigen gratis. Tuhan sudah kasih kita berkat yang besar. Apa yang kita buat untuk membalas kebaikan Tuhan? Kita menghirup oksigen ini secara gratis Bapak Ibu. Ya, kita menikmati segala sesuatunya dengan gratis. Pertanyaan sekarang adalah, apa yang mau kamu buat? Apa yang mau kita kerjakan untuk membalas kebaikan Allah? Ya. Apa yang mau kita kerjakan sekarang? Apakah kita hanya tinggal duduk menikmati berkat Tuhan itu saja? Atau kamu mau melakukan segala sesuatu? Atau kamu siap melakukan, ini aku Tuhan, utus aku. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus bersuka cita dan mengucap syukur? Karena janji berkat Tuhan yang menanti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik. Bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya, katakan amin. Apa yang Tuhan janjikan, ya dan amin. Dan dengan bersegera Allah akan menepati segala janjinya. Dan bagi Bapak Ibu dimanapun kau berada, yang menyaksikan, yang bergabung dalam mesbah doa pada malam hari ini, apa yang kau nantikan janji Allah, apa yang kau doakan, apa yang kau gumulkan, dengarkan pada malam hari ini. Tuhan akan dengan bersegera menjawab segala doa dan kerinduanmu. Sebab ada janji berkat Tuhan Bapak Ibu. Di dalam Tuhan sungguh ada penghiburan. Di dalam Tuhan sungguh ada pengharapan. Berkat Tuhan itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, ya, kita bersuka cita karena apa? Karena melalui hidup kita Tuhan melakukan perkara yang besar. Bapak Ibu sadari bahwa hidup kita ini bukan sekedar saya saja, ya, bukan sekedar dirimu saja, tapi hidupmu ditentukan oleh keputusanmu untuk mau dipakai oleh Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, hal yang sungguh menakjubkan dan luar biasa, kita bekerja sama dengan Sang Pencipta. Ya, kita dipakai menjadi berkat oleh Sang Pencipta. Kita dipakai untuk melakukan tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran oleh Sang Pencipta. Itu dahsyat Bapak Ibu. Dan orang Kristen tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita dan mengucap syukur kepada Allah kita. Karena hidup kita ditentukan untuk menjadi pemenang. Kita ditentukan bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Kita ditentukan menjadi pengaruh dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Bapak Ibu. Kita harus mau katakan, ini aku Tuhan, utus aku, ini hidupku, pakai seluruhnya Tuhan bagi kemuliaan namamu. Bapak Ibu, hidup itu begitu singkat. Rasa-rasanya Bapak Ibu seperti bermimpi ya, kita melewati kondisi pandemi. Dan beberapa hari lagi kita sudah memasuki bulan Natal Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di samping saya ini ada pohon Natal sekarang kita sudah pasang gitu ya, untuk menyambut, untuk memeriahkan sukacita Natal itu sudah dekat begitu. Nah, tapi Bapak Ibu, mari bangkitkan rohmu. Jangan mau sama dengan tahun lalu, jangan mau sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hidup kita harus ada progres seperti Tuhan yang bekerja dengan progres Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya juga hidup dengan progres, sesuai dengan progresnya Allah. Kemudian poin yang kedua,
Ya, poin yang kedua, antusias dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu, kita ini mengucap syukur kita punya anugerah. Kita diizinkan melayani raja di atas segala raja. Itu adalah kesempatan yang besar. Itu adalah anugerah yang besar, Bapak Ibu. Ketika engkau dipercayakan untuk melayani Tuhan, mari ambil kesempatan itu dan antusias, bersukacita, bersemangat, Bapak Ibu. Ya, jangan pernah tinggalkan pelayanan. Jangan pernah tinggalkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Jangan, karena itu adalah anugerah terbesar. Dalam ayat 5 dikatakan, saya baca ayat 5 ya. Ayat 5 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kalau kita renungkan, orang menabur mencucurkan air mata, kenapa harus sampai mencucurkan air mata? Kenapa kita melayani harus sampai mencucurkan air mata? Tapi nggak sampai di situ, endingnya mereka akan pulang dengan sorak-sorai. Kenapa? Karena kita tahu nasib orang-orang yang terhilang binasa selama-lamanya tanpa Yesus. Ya. Oleh karena itu kita harus bersemangat melayani Tuhan. Banyak orang yang akan binasa tanpa Kristus. Banyak orang yang akan mengalami kebinasaan kekal tanpa Injil. Oleh karena itu kita dipanggil untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menyampaikan Injil, menyampaikan amanat agung bagi segala suku dan bangsa, Bapak Ibu. Apa yang sudah engkau terima dengan gratis, apa yang sudah engkau terima dengan cuma-cuma, engkau berikan itu juga bagi orang lain. Sampaikan kabar sukacita, sampaikan kabar Injil itu bagi banyak orang. Dalam Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Bapak Ibu, dalam Ibrani ini berkata manusia ditetapkan mati satu kali saja. Artinya kesempatan kita hanya selama kita hidup, Bapak Ibu. Ya, kesempatan kita untuk menyampaikan Injil itu hanya sebatas selama kita hidup saja. Oleh karena itu mari kita berantusias. Apapun yang kau kerjakan, saya selalu percaya dengan begini, Bapak Ibu. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Engkau menabur dengan jerih lelah, memberitakan amanat agung, menyampaikan Injil. Engkau menabur dengan tangisan ratapanmu supaya banyak orang diselamatkan. Maka engkau akan pulang dengan sorak-sorai. Itu janji firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu, mari kita bangkitkan roh kita. Kita nggak boleh menyerah dengan situasi. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah hanya karena keegoisan diri sendiri, Bapak Ibu. Jangan, ya. Pekerjaan Tuhan ini cukup luas. Firman Tuhan berkata tuayan banyak, pekerjanya sedikit. Oleh karena itu kita yang percaya kepada Tuhan harus bangkit. Katakan, aku pekerjanya Tuhan. Tuayan banyak, aku pekerjanya. Utus aku, pakai aku. Kemudian Bapak Ibu, kenapa ya sampai harus mencucurkan air mata? Karena kita menyadari waktu itu begitu singkat. Benar? Waktu itu begitu singkat. Bapak Ibu, saya mengingat ini sudah 1 tahun, hampir 1 tahun ya. Nanti tanggal saya lupa tepatnya tanggal 27 atau tanggal 28, tapi sekitar tanggal segitu, Bapak Ibu. Di tanggal segitu saya sudah masuk di rumah sakit, Bapak Ibu, karena sudah terkena COVID-19 waktu itu, tahun lalu. Dan tahun ini rasanya cepat sekali berlalu, waktu berlalu begitu sangat cepat, Bapak Ibu. Ya, saya bercanda beberapa hari lalu dengan teman saya ya, yang kita dulu sama-sama kena COVID ya. Ingat di bulan-bulan ini kami isolasi dan beberapa hari kemudian masuk rumah sakit gitu ya. Dan ini sekarang kita sudah merayakan Natal gitu. Singkat sekali waktunya, Bapak Ibu. Dan dengarkan baik, tak seorang pun mengetahui kapan waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita tetap setia sampai kesudahannya? Apakah kita tetap antusias sampai pada kesudahannya? Apakah kita tetap semangat melayani Tuhan sampai selesai? Ini penting sekali, Bapak Ibu. Dan apakah kita tetap menuai jiwa-jiwa sampai Tuhan katakan selesai? Waktu begitu singkat, Bapak Ibu. Sadari hal itu.
Waktu berlalu begitu cepat, Bapak Ibu. Waktu berlalu begitu singkat. Ya. Oleh karena itu jangan pernah mau melihat kondisimu sendiri saja, fokus di kondisi sendiri. Ya, tuaian sangat banyak Bapak Ibu. Amin. Tuaian sangat banyak. Mari tinggalkan ego kita, mari tinggalkan kesombongan kita, mari tinggalkan apapun yang menghalangi kita untuk masuk dalam tuaian itu. Bapak Ibu ingat, hidup kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, gereja kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin Bapak Ibu. Kita harus berani memilih, memikirkan perkara yang besar atau hanya sibuk di perkara-perkara yang kecil yang akhirnya membuat kita terhilang. Itu merupakan pilihan. Di mana pilihanmu? Tentukan pilihanmu pada malam hari ini. Kemudian kenapa sampai harus mencucurkan air mata? Karena memiliki beban kepada jiwa-jiwa. Ya. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Bapak Ibu, banyak orang yang memerlukan keselamatan. Kita yang sudah menerima keselamatan, yang sudah menjadi orang percaya, bangkitkan rohmu, beritakan Injil, sampaikan amanat agung, supaya mereka juga memperoleh keselamatan yang sama Bapak Ibu. Ya, memiliki beban kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Dan ini waktunya kita masuk dalam tuaian yang besar, katakan amin. Jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Dengarkan baik Bapak Ibu. Engkau yang selama ini bergumul dengan keluargamu, engkau yang selama ini berdoa untuk keluargamu, engkau yang selama ini berdoa untuk kepada jiwa-jiwa, dengarkan baik, engkau akan melihat mereka datang kepada Tuhan. Karena jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Tangisanmu tidak pernah, Tuhan tidak perhitungkan Bapak Ibu. Ya, air matamu kepada tangisan jiwa-jiwa itu tidak pernah sia-sia. Semua Tuhan tampung di kirbatnya dan Tuhan perhitungkan. Tuhan mendengar setiap teriakan kita. Tuhan mendengar setiap jeritan kita. Memiliki beban kepada jiwa-jiwa. Ketika kita menyampaikan firman Allah, kita menyampaikan dengan kuasa sorgawi. Kenapa? Karena firman itu menciptakan Bapak Ibu. Menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kenapa Allah menciptakan segala sesuatu alam semesta ini dengan berfirman? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah tumbuhan, tumbuhan jadi. Jadilah binatang, binatang jadi. Ada kuasa yang besar ketika engkau mau menyampaikan firman Allah. Ya, ketika engkau mau memberitakan firman Allah, ada kuasa yang besar yang keluar dari dalam hidupmu. Firman itu hidup, karena dalam Yohanes katakan pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika engkau menyampaikan firman Allah, kuasa sorgawi keluar, menjamah menembus hati orang yang mendengarkan. Dengarkan baik Bapak Ibu. Tidak pernah sia-sia ketika engkau memberitakan firman bagi banyak orang. Tidak pernah. Ya, apa yang kau tabur tidak pernah sia-sia Bapak Ibu. Ada kekuatan yang besar dan luar biasa. Ada kuasa dalam firman Allah. Ya. Dalam pelayanan Tuhan Yesus berfirman, ada tertulis. Ketika Tuhan Yesus dicobai, Bapak Ibu mungkin ingat kisah bagaimana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Tuhan menjawab, ada tertulis. Tuhan menyampaikan firman Allah juga di saat-saat godaan. Ya, firman itu berkuasa, ada kuasa yang besar. Dan ketika engkau menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu, memberitakan Injil, firman itu mengubahkan. Amin. Firman itu mengubahkan. Ya.
mengubahkan hidup kita, mengubahkan hidup orang yang mendengarkannya. Kuasa yang besar mengalir. Bapak Ibu, firman itu bukan sekedar tulisan Bapak Ibu, ya, yang kita baca, tidak. Tapi diilhamkan oleh Allah. Dia hidup, dia mengubahkan, memberikan pengertian, memberikan pewahyuan dalam hidup kita, dan mengubahkan hidupmu, mengubahkan rohmu, membangkitkan rohmu. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin, katakan amin. Kita dilahirkan oleh firman Allah, benih yang tidak fana Bapak Ibu. Ada kuasa yang besar dalam hidup kita. Amin. Pergi beritakan firman Allah bagi banyak orang. Sampaikan firman Allah bagi segala suku dan bangsa. Sebab mereka membutuhkan itu Bapak Ibu. Banyak orang menantikan jalan keselamatan. Dan dengarkan baik, hanya di dalam Yesus Kristus, hanya di dalam Yesus Kristus saja ada keselamatan. Di luar itu tidak ada Bapak Ibu. Itu kebenarannya. Oleh karena itu kita harus antusias, bersemangat dalam melayani Tuhan, menyampaikan kabar baik. Ketika engkau menyampaikan firman Allah, firman itu kekal Bapak Ibu, mengubahkan hidup kita. Firman itu berbicara, dia kekal, mengubahkan hidup, mengubahkan hati, mengubahkan pola pikir Bapak Ibu. Orang yang punya masa lalu kelam pun ketika dijamah oleh firman Allah, hidupnya diubahkan. Bahkan dia bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan, dia bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, saya salah satunya Bapak Ibu. Firman mengubahkan. Oleh karena itu dalam 1 Petrus 1 ayat 25 berkata, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin, katakan amin. Sebab firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Itulah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Oleh karena itu sampaikan lagi kepada banyak orang. Beritakan kepada banyak orang. Sampaikan sehingga Injil itu tersebar. Amanat agung Tuhan Yesus disampaikan sampai ke seluruh muka bumi. Katakan amin. Katakan, ini aku Tuhan. Pakai hidupku. Apa yang sudah kami tabur, apa yang sudah aku tabur, aku akan menuainya. Aku akan menuai, aku akan masuk dalam tuaian besar. Aku akan melihat terobosan yang besar. Aku akan masuk dalam tuaian-tuaian yang besar. Mari bangkitkan roh kita, katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat malam hari ini lagi Tuhan. Buat kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu besar. Mari bangkitkan roh kami untuk kami antusias dalam melayani Tuhan. Bahwa apa yang sudah kami tabur itu tidak kembali dengan sia-sia. Apa yang kami tabur akan kami tuai Tuhan. Dan dengan bersegera kami akan masuk dalam tuaian yang besar Tuhan. Terima kasih, pakai hidup kami, pakai keluarga kami, pakai seluruh keberadaan kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan nama Yesus ditinggikan. Bangkitkan lagi roh yang tertidur. Bangkitkan lagi roh yang sudah lama padam. Dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kekecewaan, segala kepahitan, sakit yang begitu lama sudah ditahan, segala sakit penyakit, bahkan segala sesuatu hal yang coba mencuri kebenaran firman Allah, semua kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Firman itu hidup, firman mengubahkan, dan firman itu kekal menjamah setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, firman-Mu mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita akhiri doa malam pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita, sukacita yang melimpah-limpah, serta kekuatan yang daripada Roh Kudus melampaui hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bergabung dalam Mesbah Doa malam. Terus mari bergabung dalam Mesbah Doa di channel YouTube GKRI Haleluya dari Senin sampai hari Jumat. Kemudian ada Daily Verse. Kemudian Bapak Ibu bisa mengunjungi seluruh sosial media GKRI Haleluya.
Dan bila Bapak Ibu memiliki pokok doa, bisa inbox ke kita atau bisa masuk ke website dan isi di situ Bapak Ibu, maka akan segera dari bidang doa akan menghubungi Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.